Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Azham yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Kita masih membahas tentang tajhizul janazah, penyelenggaraan jenazah, yang sudah kita bahas bahwa hukumnya fardu kifayah. Ada 4 fardu kifayahnya, yaitu memandikan mayit, mengkafani mayit, mensolati mayit, dan menguburkan mayit. Kemarin kita sudah membahas tentang salat mayit, yaitu salat dengan 4 kali takbir. Kalau dalam mazhab Syafi'i, salat dengan 4 kali takbir, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbir yang pertama adalah sesudahnya membaca Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat. Takbir yang ketiga membaca doa. Dan takbir keempat ada 2 model. Ada sesudah takbir langsung salam, ada sesudah takbir berdoa kembali. Hukum sholat jenazah fardu kifayah dan dianjurkan sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kalaupun yang 4 itu kita tidak bisa melakukannya, maka paling tidak kita sempatkan sholat jenazah dan sempatkan mengikuti pemakaman, mengiringi pemakaman sampai liang lahat jika memang kita sempat. Nabi nyatakan bahwa orang yang sholat jenazah falahu qiratun yaumal qiyamah, maka diberikan kepadanya pahala 1 qirat. Sahabat bertanya, wa ma qiratu ya Rasulullah, apa itu qirat? Rasul menjawab, ukurannya sebesar gunung Uhud kalau diterima ibadah. Jadi kalau kita sempatkan sholat jenazah dan kemudian pula kita iringi pemakaman itu, maka orang mendapatkan 2 qirat. Tapi kalau dia hanya menyempatkan sholat jenazah, dia dapat 1 qirat. Sholat jenazah itu yang 4 kali takbir itu posisi mayit biasanya menentukan jenis kelamin. Jadi kalau imam berada di kepala mayit, maka mayitnya laki-laki. Kalau imam berada di tengah, maka mayitnya perempuan. Dan bapak jangan kemudian khilaf ketika mayit perempuan dan imam ada di tengah itu, apakah posisi kepala sebelah kanan atau kiri? Apakah posisi kepala itu utara atau selatan? Itu bebas sebetulnya. Yang paling penting adalah imam berada di tengah. Sebab beberapa kali saya saksikan itu ya ribut, ini palanya sebelah sono, ini palanya sebelah sono. Yang paling penting kalau perempuan imam berada di tengah dan posisi kepala itu memang ada hadis yang berada di sebelah kanan, tapi juga ada pendapat fikih yang kepala itu berada di sebelah kiri. Jadi secara teknis dua-duanya bisa dilakukan. Ada yang debat dulu sampai ntar saya bukain kitabnya. Saya bilang, ini mau sholat jenazah apa mau debat? Kalau mau sholat jenazah ya lakukan, ini udah ada di depan. Nah, ini kadang-kadang yang sering terjadi di masyarakat kita.
masyarakat kita, terutama masyarakat yang memang di wilayah agraris pertanian, itu masyarakat yang hidup secara komunal, masyarakat orang banyak. Jadi satu kegiatan itu tidak bisa dilakukan satu orang, tidak bisa. Ya kan, orang kalau bertani begitu kan, dia kalau pengen nanam saja ngajak tetangga, ngajak kerabat, ngajak saudara. Mau panen juga begitu, nggak bisa panen bareng tuh, nggak bisa. Waktu belum ada mesin dan belum ada buruh harian orang dibayar buat panen, nggak bisa. Biasanya kalau mau panen ya gantian. Sekarang panen, kita ngajak tetangga, ngajak saudara, besok baru panen tempat si Anu, besok panen tempat si Anu. Maka biasanya pekerjaan fardu kifayah tidak bisa dilakukan sendirian, tidak bisa. Melibatkan orang banyak, terutama untuk sholatnya. Saya kurang tahu apakah masih umum, kalau di sebagian daerah itu masih umum, tapi saya nggak tahu apakah di bapak-bapak masih umum. Kalau orang sholat jenazah itu kemudian dikasih, ya katakanlah imbalan begitu, ya, disyarat, diamplopin, dikasih begitu. Saya nggak tahu tempat bapak apa masih umum atau tidak. Begitu. Tempat saya sudah mulai perlahan-lahan hilang. Kalaupun ada ya jumlahnya tidak banyak, dan itulah kenapa sholat jenazah itu sholat yang paling diminati sama anak-anak kecil. Pokoknya kalau sholat jenazah itu anak kecilnya banyak begitu, anak kecilnya banyak. Secara fikih, pirkah atau ma khalafahul mayyit, harta tinggalannya mayit itu distribusinya cuma 4 jalan distribusi. Yang pertama adalah penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu yang bisa diduitin itu jasa mandikan, biaya kafan, dan jasa kubur. Kalau sholat itu tidak ada jasa nyolatin, tidak ada. Nah kalau jasa nyolatin ya Allah yang kasih gitu kan jasa. Tapi kalau memang mandiin itu butuh skill. Kalau mengkafani juga butuh skill begitu kan. Tapi sholat juga butuh skill. Sholat jenazah itu nggak butuh skill, cukup angkat tangan salam, udah ada skill. Nah kemudian orang akan jadi satu penyelenggaraan jenazah, yang sholat jenazah nggak masuk di situ. Yang kedua, pembayaran hutang. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat. Yang keempat adalah pembagian waris. Jadi kalau ada yang nanya, biaya nyolatin, biaya tahlil, biaya ngajiin itu kira-kira masuk di mana? Secara fikih itu tidak ada, Tapi kalau pertanyaannya, apakah boleh menggunakan tirkah untuk kegiatan-kegiatan itu? Jawabannya sederhana. Kita akan lihat dari dua kondisi. Satu, apakah almarhum ini orang yang mampu? Kalau nggak memakai tirkahnya mayit, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Misalnya yang di amplop itu duit anaknya, bukan duit almarhum, nggak ada masalah kalau itu. Yang jadi masalah itu kalau yang dipakai buat amplop itu adalah duit almarhum. Maka kita akan lihat dari dua sisi. Satu, apakah almarhum orang yang mampu? Wah mampu, rukonya aja ada 12 misalnya. Yang kedua, apakah almarhum atau almarhumah punya ahli waris anak yang masih di bawah umur? Karena kalau anak yang masih di bawah umur ini tidak bisa dimintai izin, Pak, tidak bisa. Kalau dia diberi itu sah, tapi kalau dia memberi itu nanti lain. Anak kecil kita persen itu boleh, tapi anak kecil persen bapak sampai 200.000 itu secara fikih nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena anak kecil itu belum rasyid, belum bijak dalam transaksi finansial, belum bijak, jadi nggak bisa. Anak kecil tidak bisa dimintai izin. Jadi kalau misalnya almarhum orang yang mampu, lalu kemudian anak-anaknya dewasa, ridho semuanya, maka kita gunakan untuk misalnya biaya tahlil, untuk biaya ngajiin, untuk kemudian kasih orang itu bicara pada saat sholat, nggak ada masalah, bagian dari sedekah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya almarhum orang yang tidak mampu, ya Ustaz, boro-boro mampu, utangnya aja banyak banget. Siapa nih ntar yang bayar utangnya? Utangnya aja banyak banget. Utangnya banyak, nggak mampu, tapi ahli warisnya dewasa semua. Ustaz, buat orang tua,
Kita mau ke puncak aja, mau ke villa, bela-belain utang. Kita buat orang tua sedekah, kita bela-belain utang. Kira-kira akan terbayar tidak hutang itu? Terbayar saat insya Allah. Ya suka-suka dia, duitnya dia, hutangnya dia, suka-suka dia. Yang repot itu kalau almarhum itu orang yang tidak mampu, anak-anaknya di bawah umur. Di titik ini maka pengeluaran harta almarhum itu harus benar-benar bijak dalam kategori yang sesuai. Itulah maka alhamdulillah di kampung kita itu ada kebiasaan orang kalau takziah ya, zaman dulu bawa beras, zaman sekarang bawa uang, bawa apa, uang itu kemudian dipakai untuk bantu-bantu di tingkat RT RW, kadang-kadang juga ada paguyuban yang kemudian ngasih uang kematian, uang musibah, uang apa. Jadi patokannya di situ. Kalau saya sederhana mandangnya begini. Dulu ketika orang itu ikut bantu-bantu fardu kifayah, efeknya di hari itu orang kehilangan potensi nafkahnya, kehilangan. Saya misalnya mohon maaf ngojek, gara-gara saya ikut bantu-bantu tetangga, keluarga yang kematian apa, hari itu saya nggak ngojek. Saya fardu kifayah, saya datang, saya bantuin, maka keluarganya almarhum kemudian kesian juga nih orang, gara-gara bantuin keluarga kita, dia biasa ngojek nggak ngojek, maka dikasih sebagai pengganti, dia bisa sekedar saja bisa. Itulah kemudian yang akhirnya orang-orang ketika sholat jenazah itu dikasih. Tapi kalau yang terjadi sekarang kan tidak. Dia sholat jenazah itu memang sedang tidak kerja. Kalau yang sedang kerja itu ya kagak datang. Dia sholat jenazah memang sedang tidak kerja, dan kadang-kadang yang meninggal itu kerabatnya sendiri gitu. Yang meninggal ya pamannya, yang meninggal siapanya. Maka kalau kata saya ya tadi, sebaiknya kalau memang mampu dan tidak menghalangi nafkah kita ya sebaiknya memang tidak diterima sebaiknya. Tapi kalau mau terima silakan. Kategorinya 3 tadi ya. Apakah almarhum mampu dan anak-anaknya sudah dewasa yang bisa meridhoi, kira-kira uangnya dipakai untuk itu. Yang terakhir adalah menguburkan. Dikuburkan di liang lahat. Ini yang paling umum. Ada 2 macam liang, tapi yang paling umum adalah liang lahat ya, yang digali kemudian lebih sempit lagi, nanti kemudian mayit dimasukkan dan menghadap kiblat. Ada pertanyaan kadang-kadang, bolehkah membangun kuburan? Karena dalam hadis itu la yubna alaihi wa la yusaqqahu wa la yujassas. Kubur itu enggak boleh dibangun, diratakan saja. Kalau bapak ibu pernah misalnya umroh haji, lihat kuburan Baki, lihat kuburan Maklah, itu semuanya rata. Lalu apakah boleh kubur itu seperti yang ada di tempat-tempat kita itu di tembok, di batu, di semen, dikasih nama, dikasih apa? Patokannya sederhana, sesuai dengan lokasinya di mana. Kalau lokasinya di tanah milik pribadi, mau dibangun silakan. Kalau lokasinya di tanah milik pribadi, mau dibangun silakan. Meskipun sebagian ulama bilang makruh kuburan dibangun megah-megah, itu. Tapi kalau lokasi tanah pribadi, suka-suka bapak itu. Bapak mau bikin kuburan jadi museum, suka-suka bapak. Kalau lokasinya di tanah pribadi. Tapi kalau lokasinya di tempat milik umum, apakah wakaf terbatas keluarga, atau wakaf pemakaman warga, ataukah tempat pemakaman umum, maka harus sesuai dengan peruntukannya. Maka di sebagian kalau di kampung-kampung itu untuk cungkup atau nisannya itu dikasih aturan Pak, maksimal sekian senti boleh dibangun, karena makin dibangun nanti makin sedikit space untuk orang yang akan dikubur berikutnya. Jadi kalau di tanah milik pribadi silakan, kalau di tanah bukan milik pribadi harus sesuai dengan izin penggunaan. Lalu kemudian takziah itu anjurannya sampai 3 hari, lebih dari 3 hari boleh kan? Ada yang kadang-kadang nanya, Ustaz, itu ada orang yang kalau dimasukkan ke kubur itu diazani, apakah ada hadisnya? Hadisnya tidak ada.
azan di luar sholat itu kalau hadisnya adalah azan kelahiran bayi dan azan di tempat-tempat yang berbahaya. Jadi yang ada di masa Nabi, azan waktu sholat, azan di telinga bayi ketika lahir, azan untuk menetralisir makhluk-makhluk yang susah dikendalikan. Ada sahabat Nabi, saya lupa dalam hadis itu kalau tidak salah, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu malam-malam mau nengok kebun kormanya, lewat di satu tempat, namanya dipanggil-panggil. Ya Sa'ad, oi Sa'ad, oi Sa'ad, diparanin tempatnya, nggak ada orang Bang. Ya nggak takut diparanin, cuma nggak ada orang. Pagi-pagi lapor sama Nabi, Nabi saya semalam lewat situ, nama saya dipanggil-panggil. Kata Nabi, emang di situ tukang ganggu itu. Besok kalau kamu ke situ lagi, nama kamu dipanggil, azanin. Kata Nabi begitu. Ini untungnya sahabat ya. Kalau bapak yang diperintahkan mungkin belum tentu berani itu, belum tentu. Bapak dipanggil-panggil itu namanya misalnya kan, Ustaz Ajat begitu. Belum tentu nanti mau azan di situ tuh, belum tentu itu. Lalu sahabat itu cuek saja. Disuruh Nabi azan namanya dipanggil-panggil, diazanin. Sejak saat itu di situ kemudian sudah tidak angker lagi. Maka kalau ada makhluknya Allah yang susah dikendalikan, cara netralisirnya itu diazanin. Dari situ ulama bilang kalau sedang angin tofan, hujan kencang yang kira-kira berpotensi musibah, sunnah untuk melakukan azan biar bisa dikendalikan. Tapi azan di kuburan nggak ada. Lalu apa alasannya sebagian orang azan di kuburan? Alasannya itu analogi. Dulu waktu lahir ke dunia kita sambut pakai azan. Kita anterin ke kuburan, kita anterinnya juga pakai azan. Tapi hadisnya tidak ada. Kalau gitu saya nggak mau pakai, silakan. Kalau gitu saya tetap mau pakai, silakan, nggak ada masalah. Jadi soal mau diazanin soal tidak murni urusan keluarganya. Jadi ada dulu pernah pas mau azan ribut Pak. Saya ada di situ. Kenapa ini ribut? Ini mau azan Sat, ini nggak boleh azan. Yang mau azan siapa? Saya Sat, adiknya. Yang nggak ngebolehin siapa? Saya Sat, anaknya. Udah nggak usah azan. Lo kenapa? Nggak dapat warisan situ Bang, bukan keluarga. Ini anaknya. Lo anaknya nggak mau azan ya sudah, nggak ada masalah. Atau yang lain melarang azan, tapi di anaknya mau azan, ya azanin nggak apa-apa. Jenazah bapak-bapaknya dia. Sama kayak talqin Pak ya, talqin. Talqin itu memang ada sebagian asar. Asar itu artinya peristiwa yang terjadi di masa sahabat. Tidak terjadi di masa Nabi, tapi terjadi di masa sahabat, bahwa orang habis meninggal itu ditalqinin. Karena prinsipnya orang dalam kubur itu dengerin suara yang di atas. Makanya kita kalau lewat kuburan sunnah ngucapin salam. Kalau nggak kedengeran ngapain dong sunnah salam. Waktu Nabi ngubur orang-orang yang tewas di perang Badar, itu satu persatu diabsen sama Nabi. Hei Abu Jahal, diabsen sama Nabi satu-satu. Ada sahabat yang nanya, Nabi mereka itu udah mati. Iya memang mereka sudah mati, tapi mereka mendengar sama seperti kalian mendengar. Ya sebetulnya sih soal pertanyaan alam kubur bocornya kan sudah ribuan tahun gitu. Kita semua udah tahu kok, pertanyaan cuma 4 macam, ditanya siapa nama Tuhanmu kan begitu kan. Dari di dunia kita udah tahu jawabannya, cuma masalahnya nanti yang jawab itu bukan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kan begitu. Hari itu kami kunci mulutnya. Tapi talqin itu dilakukan di masa sahabat. Ada orang mau ditalqinin, keluarganya mau, silakan, nggak ada masalah. Keluarganya nggak mau, ya nggak apa-apa, silakan. Itu bukan hal-hal yang masuk dalam fikih salat jenazah. Kalau dalam fikih fardu kifayahnya tadi adalah memandikan, mengkafani, nyolatin dan menguburkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.